Production. Ya baik, langsung saja. Materi yang saya ambil adalah struktur sosial masyarakat, di mana materi ini merupakan materi kelompok saya sendiri, kelompok 5 teori organisasi. Dan adapun submaterinya, yang pertama pengertian struktur sosial, yang kedua ciri-ciri struktur sosial, yang ketiga unsur-unsur struktur sosial, yang keempat fungsi struktur sosial, dan yang terakhir bentuk-bentuk struktur sosial. Ya baik, penjelasan dari poin pertama yaitu pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah susunan masyarakat secara hierarkis, baik vertikal maupun horizontal, yang bersifat dinamis dan selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan teman-teman juga bisa lihat di layar definisi struktur sosial menurut pendapat para ahli. Dan selanjutnya, poin kedua, ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dan yang ketiga, sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat. Dan penjelasan dari poin ketiga adalah unsur-unsur struktur sosial. Adapun menurut Loomis, struktur sosial tersusun atas 10 unsur penting, yaitu yang pertama, adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki anggota masyarakat sebagai pedoman hidup, dan yang kedua, adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat, dan yang ketiga, adanya tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat. Yang keempat, adanya nilai-nilai dan norma sosial sebagai patokan dan pedoman tingkah laku. Dan yang kelima, adanya kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat. Yang keenam, adanya kekuasaan dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan. Yang ketujuh, adanya tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat. 8. Adanya sistem sanksi terhadap pelanggaran norma. Kesembilan, adanya sarana atau alat perlengkapan sistem sosial. Dan yang terakhir, adanya sistem ketegangan, konflik, atau penyimpangan yang menyertai perbedaan kemampuan dan persepsi dari warga masyarakat. Dan teman-teman juga bisa lihat menurut Suarjono Soekanto, unsur sosial, struktur sosial antara lain, menurutnya yaitu yang pertama kelompok sosial, kedua kebudayaan, ketiga lembaga sosial, yang keempat stratifikasi sosial, dan yang terakhir kekuasaan dan wewenang. Dan adapun fungsi struktur sosial, yang pertama sebagai dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial, dan yang kedua sebagai pengawas sosial, dan yang ketiga struktur sosial, dan yang keempat fungsi identitas, dan yang kelima fungsi kontrol, dan yang keenam fungsi pembelajaran. Ya, teman-teman bisa baca penjelasan dari masing-masing poin yang ada di dalam layar. Dan poin yang terakhir adalah bentuk-bentuk struktur sosial. Yang pertama dilihat dari sifatnya. Bagian A, struktur sosial kaku, merupakan bentuk struktur sosial yang tidak dapat dirubah atau sekurang-kurangnya masyarakat menghadapi kesulitan besar untuk menghadapi perpindahan status atau kedudukannya. Dan yang bagian B, struktur sosial luas, merupakan kebalikan dari struktur sosial kaku. Dan bagian C, struktur sosial formal, merupakan suatu bentuk struktur sosial yang diakui oleh pihak yang berwenang. Dan bagian D, struktur sosial informal, merupakan kebalikan dari struktur sosial formal. Dan penjelasan dan sekaligus contohnya bisa dilihat di layar teman-teman. Dan bagian kedua dilihat dari identitas keanggotaan masyarakatnya. Di bagian A, struktur sosial homogen. Pada struktur yang homogen memiliki latar belakang kesamaan identitas dari setiap anggota masyarakatnya, seperti kesamaan ras, suku bangsa, ataupun agama. Dan bagian B,
Struktur sosial heterogen. Struktur sosial ini ditandai oleh keanekaragaman identitas anggota masyarakatnya. Struktur sosial yang heterogen memiliki latar belakang ras, suku, ataupun agama yang berbeda dari para anggota masyarakatnya. Dan contohnya bisa dilihat di layarnya teman-teman.